warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Musiram, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 5. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang surah At-Taubah ayat 122. Nah, surah At-Taubah ini adalah surah ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini. Dinamakan juga dengan Baro'ah yang berarti berlepas diri. Nah, berlepas diri di sini maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan membacakan redaksi dari surah At-Taubah ayat 129. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya agar mereka itu dapat menjaga diri. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga itu ada penjelasan singkat mengenai dari surah At-Taubah ayat 122. Nah, jadi surah At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan bahwa tidak semua umat Islam itu diwajibkan untuk pergi ke medan perang. Sebagian di antara mereka dianjurkan untuk tetap tinggal dan mendalami ilmu agama atau tafaqquh fid din. Nah, dengan memahami agama lebih dalam, mereka dapat kembali dan mengajarkan serta membimbing umat sehingga pemahaman Islam bisa tersebar luas dan kokoh di masyarakat. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya peran ilmu dan dakwah dalam memperkuat umat Islam. Nah, kemudian itu yang kedua, surah At-Taubah ayat 122 ini menekankan pentingnya tafaqquh fiddin, yaitu mendalami pemahaman tentang agama. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa sebagian umat Islam sebaiknya tetap tinggal untuk mempelajari ajaran Islam secara mendalam agar mereka dapat memperoleh pemahaman yang kokoh. Nah, kemudian yang ketiga itu surah At-Taubah ayat 122 menggarisbawahi pentingnya misi dakwah dan tarbiyah dalam Islam. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sebagian umat Islam perlu mendalami ilmu agama atau tafaqquh fiddin. Nah, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk menyebar pemahaman tersebut kepada masyarakat. Nah, penjelasan yang keempat itu ada kandungan surah At-Taubah ayat 122. Nah, dari penjelasan tafsiran di atas kita bisa menyimpulkan isi kandungan surah At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. Yang pertama itu, tidak semua kaum muslimin pergi ke medan perang karena hal itu akan membuat banyak kebaikan akan luput. Nah, kemudian dalam keadaan diwajibkannya jihad, meski ada yang menetap, kemudian hendaklah ada yang mempelajari ilmu agama, tidak semua turun untuk pergi berjihad. Nah, mempelajari ilmu agama itu penting. Tujuannya untuk mengajarkan yang lain
setelah mereka pulang dari berjihad. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan keutamaan ilmu agama, karena mesti ada orang yang mendalami ilmu agama walaupun pergi berjihad itu baik. Nah, kemudian juga seorang alim yang berilmu tidak hanya mencukupkan dirinya sendiri, tidak mau mendakwahkan ilmunya pada yang lain. Penting untuk berdakwah dengan hikmah dan memberi nasihat dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir itu belajar agama yang nantinya akan didakwahkan punya manfaat yang luas untuk maslahat orang banyak. Nah, setiap yang belajar hendaknya meniatkan belajarnya untuk memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian penjelasan yang kelima itu ada nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari terkait kewajiban menuntut ilmu dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, yang pertama itu kewajiban menuntut ilmu. Nilai pendidikannya, Quran Surah At-Taubah ayat 122 ini menegaskan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Nah, Islam memandang ilmu sebagai landasan untuk membentuk pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan penerapan syariat. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim agar mampu memberikan peringatan dan membimbing kepada orang lain. Nah, kemudian nilai aplikasinya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, menuntut ilmu dapat diaplikasikan dengan aktif belajar, baik di lingkungan formal seperti sekolah dan madrasah maupun dalam kajian keagamaan. Nah, kemudian umat Islam dianjurkan untuk senantiasa memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk berbagi dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu pembelajaran keberlanjutan. Nah, nilai pendidikannya, ayat ini juga menekankan bahwa menuntut ilmu bukanlah proses yang berhenti di satu titik, melainkan berkelanjutan. Nah, orang-orang yang ditugaskan untuk belajar memiliki tanggung jawab untuk terus mendalami pengetahuan mereka dan kembali untuk mengajarkan serta memberikan peringatan kepada kaumnya. Kemudian nilai aplikasinya itu dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran berkelanjutan berarti setiap muslim harus terus mencari ilmu. Kemudian baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, sepanjang hidupnya ini bisa diaplikasikan dengan mengikuti kelas, seminar, atau membaca buku untuk memperkaya wawasan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, nilai pendidikannya yaitu salah satu tugas penting bagi mereka yang telah menuntut ilmu adalah menyebarkannya dan memberikan peringatan kepada masyarakat agar mereka menjaga diri dari kesalahan dan keburukan. Nah, ilmu yang tidak diamalkan atau disampaikan kepada orang lain akan kehilangan nilai manfaatnya. Nah, kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai seorang muslim yang memiliki pengetahuan agama atau keterampilan tentu perlu berbagi dengan orang lain, baik dengan cara mengajar, memberikan nasihat, atau menjadi panutan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kemudian yang keempat itu ada menjaga diri dari kesalahan. Nah, nilai pendidikannya yaitu tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk menjaga diri dari perilaku dan keyakinan yang menyimpang. Kemudian ilmu agama yang mendalam membantu seseorang untuk memahami mana yang benar dan salah dalam menjalani kehidupan. Nah, kemudian
aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, ilmu agama membantu seseorang untuk menjaga akhlak dan perilakunya. Kemudian seorang muslim yang terus belajar akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan membuat keputusan berdasarkan ajaran agama. Nah, sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat. Nah, kemudian poin yang kelima itu tanggung jawab sosial. Nah, nilai pendidikannya yaitu ayat ini juga mengajarkan bahwa menuntut ilmu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab sosial. Nah, mereka yang telah mempelajari agama berkewajiban untuk membimbing dan mengingatkan orang lain. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim yang berilmu harus aktif berkontribusi kepada masyarakatnya. Ini bisa diwujudkan dengan memberikan ceramah, bimbingan, atau menjadi relawan di kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosial untuk membantu menyebarkan kebaikan dan ilmu. Nah, jadi teman-teman, melalui penerapan nilai-nilai ini, seorang muslim dapat menjelaskan kewajiban menuntut ilmu dengan tujuan memperbaiki diri sendiri dan memberikan manfaat bagi orang lain, sebagaimana diamanahkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.